Terus kalau orang di sini bicara kamu, ya kamu kalau di Indon itu bilang kamu kepada teman, ya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pastor, kita tidak boleh bilang kamu. Saya kaget waktu orang bilang kamu ya tidak sopan ya. tapi ya di sini tidak masalah. Terjemahkan dari you kan dalam bahasa Inggris ya. Ya jadi saya belajar bahasa. Nah di dalam Alkitab juga ada seperti ada kata-kata yang kita harus tahu persis artinya. Misalnya di Lukas 10 ayat 9. Lukas 10 ayat 9 itu ada kata-katanya, aku berikan kepada kalian tenaga dan otoritas. Ya, tenaga dan otoritas. Di sini ada distro gitu ya. Ini penting tuh kamu kan. Karena pengertian kata itu sangat penting. Ya. Ini Alkitab ya. Bisa lihat sih. Kalau saya ambil di Lukas 9 ayat yang ke-10. Kelihatan? Atau terlalu kecil? Enggak. Kelihatan. Nah, kelihatan jelas ya. Bahasa Indonesia ya. Lalu maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Tenaga dan kuasa. Ya, tenaga dan kuasa. Di sini ada, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu bahasa Inggris misalnya, kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dibilang then he called his 12 disciples together and gave them power. Okay? Power and authority. Jadi tenaga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia power. Kuasa diterjemahkan authority. Authority. Power, authority. Kalau dalam ada kita punya King James Version, kita bisa lihat dalam bahasa aslinya. Ini power. Nah di sini tulisannya dunamus, dunamis. Dunamis itu seperti asal kata dari dinamit. Jadi satu bom. Dinamis. Jadi Tuhan berikan satu tenaga dan kuasa. Dinamis. Jadi itu namanya power. Ada kata dinamis.
Terus ada kata authority, exousia. Exousia itu satu otoritas. Perbedaannya begini, kalau polisi di polisi ya, dia bilang gini, stop. Dia tidak punya dunamis, dia tidak punya tenaga, tapi dia punya authority. Cuma bilang saja orang stop, itu authority. Raja punya authority, dia bilang. Tapi raja itu mungkin tidak seperti orang yang kuat, orang yang tenaganya kuat. Tapi kalau misalnya tentara diperlengkapi senjata, dia punya tenaga, dia bisa pukul, dia bisa tendang. Nah, itu namanya dunamis. Nah, untuk penyembuhan kita perlu dua-duanya. Kita perlu, misalnya anjing ya, tahu kita mau pakai otoritas, keluar, dia tidak mau keluar, tendang, puas, pergi dia. Itu namanya kita pakai dunamis. Pertama kita pakai authority, exousia. Dia tidak mau kita pakai tenaga. Pintu juga dibuka-buka, pintu terbuka, tidak bisa, dobrak, wah, tenaga. Nah, dalam praktek kesembuhan, dunamis itu kalau kita tumpangkan tangan. Saat kita tumpangkan tangan, dia rasa ada tenaga. Seperti Yesus bilang, ada apa? Saya merasakan ada tenaga, itu dunamis. Makanya sebaiknya kita pegang pada badan-badan yang sakit. Kemarin waktu hari ada orang masuk ke depan, saya perintahkan dari jarak jauh. Saya pakai exousia, saya perintahkan untuk mempercepat karena terlalu banyak. Kalau satu-satu kan lama. Tidak semua orang sembuh. Kenapa? Ada yang bandel, ada yang tahan. Pegang, jangan. Saya sudah tegak di sini, jangan usir saya. Saya harus paksa. Dunamis, pegang. Ya kan? Itulah kita praktek. Ada satu waktu di mana kita tidak bisa pakai dunamis. Misalnya kita harus pakai telepon. Tidak mungkin kita sentuh. Atau banyak orang dalam KKR besar, kita pakai exousia. Jadi dua-duanya. Tuhan Yesus tidak kadang-kadang Tuhan Yesus pegang saja, tidak ngomong, ya, tidak dicakap. Ada orang dia tidak perintahkan, kenapa sembuh? Ada dunamis. Karena kita pergi ke rumah sakit, tidak boleh bicara, ya, karena mengganggu orang. Kita bebas saja. Nah, bisa. Ya begitu ya. Jadi bagaimana kita praktek? Kenapa Tuhan berikan dua? Supaya kita punya kuasa senjata. Nah, begitu. Tidak sama tuh tenaga dan otoritas. Ada yang disebut dengan power, ada yang disebut power, dunamis, ada yang disebut authority. Nah, sewaktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus bilang di Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Dan kalau Bapak Ibu punya komputer, bagus taruh yang King James Version atau New International Version yang plus yang bisa dilihat bahasa asli. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1 ayat yang ke-8. Bahasa Indonesianya dibilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Dia pakai kata kuasa. Karena saya mau tanya, apakah ini dunamis atau exousia? Coba kita lihat. Jadi dia pakai apa? Dari bahasa aslinya dia pakai you shall receive power, dunamis. Terjemahannya tidak tepat, harusnya tenaga. Waktu kamu akan menerima tenaga, kita akan menerima dunamis. Waktu Tuhan Yesus bilang Roh Kudus akan turun, kita akan punya dunamis. Waktu yang kuat, yang dahsyat. Tidak ada yang bisa menahan kalau kita misalnya mengganggu orang. Bukan sekedar otoritas. Nah, kita seperti ya, jadi dua-duanya bisa dipakai. Oke, baik, kita exousia power. Nah, sewaktu wanita itu yang sakit pendarahan, dia
dia dapat dunamus, dia merasakan ada dunamus yang kuat. Saya sini dong saya. Nah, otoritas dan tenaga untuk menguasai penyakit dan setan dibagikan kepada siapa saja dan diutus Tuhan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang terkenal. Itu yang terakhir kita kemarin. Kita harus mengerti bahwa setiap orang sudah dapat. Setiap murid Yesus Kristus telah diutus kepada dunia sebagai saksi. Berarti kita juga sudah punya. Sekarang pertanyaannya, apakah otoritas hidup atas penyakit identik dengan karunia kesembuhan? Ada yang lain lagi, namanya karunia kesembuhan. Otoritas untuk menyembuhkan diberikan sebelum hari Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus turun membawa karunia-karunia. Jadi hari Pentakosta kan ada kan? Yesus turunkan Roh Kudus yang tadi. 2700. Berapa ulama telah menjadi murid Isa? Ya, ulama jadi pemimpinnya. Jadi pemimpin masjid, ustadznya. Mereka tertarik pada awalnya karena kuasa mujizat kesembuhan yang diberikan oleh Isa kepada para muridnya untuk jadi saksi Kristus. Satu hari, ya satu waktu, orang ini, biskop ini akan masuk dalam kelompok yang terjangkau. Ya. Jadi bukan lagi mereka yang disebut tidak terjangkau. Artinya tidak terjangkau sedikit sekali persentase. Sekarang mereka akan jadi banyak. Dan kita percaya bukan itu saja, mereka akan menginjili kota-kota. Mungkin satu waktu kita akan percaya ada banyak orang-orang Muslim di Indonesia yang akan jadi percaya pada Isa Masih. Kaget nanti, kaget. Pemerintah kaget, sudah banyak sekali. Satu waktu mereka akan kaget. Mereka tidak tahu karena kita bergerak di bawah tanah. Ya. Mereka dalam komunitas mereka sendiri, mereka memiliki satu tubuh orang percaya yang penuh kuasa yang secara potensi dapat memenuhi amanat agung yang diberikan kepada mereka. Ini orang-orang sederhana tapi mereka sekarang sangat berani, sangat percaya. Untuk menyelesaikan amanat agung ada dua macam yang kami ajarkan, bahwa mereka itu perlu kontekstualisasi. Kontekstualisasi artinya sesuai dengan budaya mereka, ya. Dan penginjilan yang disertai dengan mujizat. Kalau cuma kontekstualisasi juga tidak mempan, karena tidak ada kuasa. Walaupun kita pakai kerudung datang, kita pakai Al-Quran, kita pakai apa, ya mereka pikir sama saja dengan kita. Tapi kalau kita tunjukkan kuasa, wah mereka wah itu luar biasa, akan kuasa. Kita menyelesaikan amanat agung. Nah, saya akan kasih lihat satu video tentang kegiatan kami itu. Ya. Nah, video ini baru dibuat sebelum saya datang sini. Mujizat lebih besar, bukan cuma dari sini saja ya. Bulan Juni 2013, ketika itu aku diperiksa ke salah satu rumah sakit dan aku dinyatakan mempunyai penyakit, yaitu kista yang sudah busuk. Kemudian setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengatakan aku harus segera dioperasi. Setelah itu, aku pun dioperasi pada tanggal 1 Juni 2013. Kemudian setelah 2 hari dioperasi itu selesai, aku hanya disuruh pulang kembali ke rumah. Beberapa hari setelah dari rumah sakit. Ini gitu. Ya. Suami istri. Ya, dia berani masuk. Karena dapat perintah. Ini bapaknya.
Bapak yang meninggal ya. Ya buka ya pegang. Dia tahu persis kadar memang ini dia sendiri. Saya tanya gimana? Yakin? Berani? Kenapa berani? Dia yang simpan? Ya, ibu yang tadi. Tanya kenapa yakin? Dia bilang seperti ada Tuhan Yesus yang menegur saya. Makanya dia berani, tidak takut. Ada yang mendorong. Ya. Bawa di rumah sakit waktu dia dibawa rumah sakit banyak sekali orang. Orang-orang di kampung itu ikut karena sudah malam, udah jam 10 malam. Dan sampai pagi, jam 4 pagi orang-orang itu dia terus mau lihat bahwa dia benar akan dan dia sudah makin kembali. Dan di sini saya lihat otoritas yang telah memberikan itu luar biasa. Maka danau itu menjadi tandus sekali. Danau itu kan bisa ada otoritas, kita bukan cuma orang sakit, danau pun bisa. Danau ya, di pelayanan juga kami yang di sana, yang di Cimas tadi, yang itu orang-orang sudah itu pernah satu waktu dia pakai otoritas untuk hujan berhenti, luar biasa. Dan heranlah orang itu, katanya orang ini apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya. Orang kaget, orang-orang wah, danau, angin dan taat. Iman macam apakah ini? Coba, iman macam manakah yang kurang pada mereka? Sebenarnya Tuhan ingin mereka ambil tindakan apa? Nah, mengingat bahwa murid-murid gagal mengusir setan Ayan, mereka pernah bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kayak yang tadi ya, ingat yang tadi. Ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi sama, kurang iman. Waktu mereka disakit Ayan kurang iman, sama juga waktu mereka untuk badai tadi. Mereka juga kurang iman. Tuhan marah. Ya, tadi kita ngomong cakap-cakap di situ, Tuhan sudah lama marah pada kita ya. Kurang iman, kurang percaya. Terus. Mereka kurang imannya yang memindahkan gunung. Mereka bimbang, kurang iman. Okay. Punyalah iman yang alam. Ingat baik-baik, punyalah iman yang alam.
Allah punya itu tidak bimbang. Ya, yang Allah punya itu tidak bimbang. Apa saja, sana. Selalu menghadap ke sana, selalu menghadap ke sana. Menghadap penuntut. Dia harus ke depan. Lihat ke belakang. Semua dong ya. Sama ini ada yang lain lagi? Sama ini tinggal satu. Sebelum kita nanti malam melayani orang, kita latihan sekarang. Ya kita lebih berani. Saya mau saya. Lebih baik kita latihan sekarang. Jadi kayak ini seperti pertandingan, latihan. Setelah itu baru kita praktek. Yang sakit yang berdiri ya, yang sakit, yang tidak sakit duduk. Yang tidak sakit duduk. Karena kita harus melayani yang sakit. Sudah ikut pelatihan training, maju ke depan, dan kemudian ambil satu orang di depan dan kemudian mulai. Betul ya, berdiri. Ya, nanti pegang begini, buka mata saja. Nah, seperti itu ya, tanya semua, ya. Nah, begini ya. Tapi kita berdoa dulu, Berdoa itu untuk kita siap ya kedua. Jadi kita tidak campur, nanti tidak berdoa lagi. Kita berdoa. Ya.